Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran la wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak yang solid dan solihah, khususnya anak-anakku kelas 6 SDIT Insan Karima, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan berbagai aktivitas, khususnya ketika kita aktivitas untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan juga tetap semangat untuk menuntut ilmu, pembelajaran melalui proses jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Solihah, pada hari ini Ustadz kembali hadir ke hadapan anak-anakku semua lewat video pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang hewan yang halal, artinya hewan yang diperbolehkan bagi umat Islam untuk dimakan. Kemarin kita telah belajar tentang 5 kelompok atau 5 kelompok bagian dari hewan-hewan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Kita akan lanjutkan dengan beberapa hikmah dihalalkan atau diharamkannya hewan-hewan tersebut, dan juga tentang tata cara penyembelihan, sehingga kemudian hewan yang halal itu ketika kita sudah sembelih menjadi daging yang halal untuk kita makan. Nah, tapi sebelumnya Ustaz ingin anak-anak yang soleh dan solihah terlebih dahulu mempersiapkan bukunya, ya, buku fikihnya silakan dipersiapkan, disimpan di hadapan antum semua di atas meja, dibuka di halaman ke-30, ya. Mulainya sih di bab 3 ini mulai dari halaman 27, ya. 27 kita kemarin sudah sampai ke halaman 29. Insyaallah sekarang kita masuk ke halaman 30, yaitu tentang hikmah dihalalkannya daging hewan. Dan sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mulai pembelajaran hari ini dengan cara dengan mengawali dengan membaca doa, mengucapkan basmalah dan doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, dan tentunya bisa kita amalkan dengan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, langsung saja ya kita mulai pembelajaran hari ini, ya. Kita kemarin telah belajar tentang ini ya, peta konsep kita, pengertian atau kelompok, ya, 5 kelompok hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil sambil kita menuju pembelajaran berikutnya, kita sedikit mengulas, ya, bahwa ada 5 kelompok hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sambil mengingat, yang pertama adalah hewan yang hidup di darat, seperti kerbau, sapi, unta, kambing, kuda, ya, kijang, menjangan, kancil, dan kelinci, itu dihalalkan. Yang kedua, semua jenis hewan yang baik dan lezat, seperti ayam, itik, bebek, angsa, ayam hutan, merpati, burung pipit. Dan pada sebagian kasus, ya, sebagian riwayat, Rasulullah pun mengizinkan kita untuk memakan daging kuda, ya, kuda. Kemudian yang ketiga, semua daging hewan yang halal yang dipotong atau disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan dari nomor 1, nomor 2 itu disembelih harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bukan nama yang lain, atau bukan dipersembahkan untuk yang lain, tetapi kita hanya cukup menyebut nama Allah dan dengan mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Nah, insyaallah nanti berikutnya kita akan belajar tata cara penyembelihan di dalam Islam. Nomor 3 adalah semua daging nomor 4, ya, bangkai ikan, bangkai belalang, hati dan limpa.
Jadi ada dua jenis bangkai yang boleh kita makan, itu bangkai belalang dan bangkai ikan, dan ada dua jenis darah yang boleh kita makan. Tentu darah dari hewan-hewan yang halal tadi. Apa itu? Dalam bentuk limpa dan hati, itu boleh kita makan karena di dalamnya memang ada darahnya, tapi kemudian boleh kita makan. Nomor 5 adalah semua hewan yang hidup di dalam air, baik air maupun air asin atau air laut, ya, kecuali yang beracun, karena itu berbahaya, tidak boleh dimakan. Itulah 5 kelompok hewan yang boleh kita makan. Nah, berikutnya, ya, hari ini kita akan belajar tentang hikmah kok kesini ya? Ya, hikmah dihalalkannya, bukan ini ya. Sebentar. Nah, ini ya. Baik. Hikmah dihalalkannya hewan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ya, bisa dilihat juga di bukunya di halaman ke-30. Agar manusia taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah telah menetapkan kepada kita hewan-hewan yang halal untuk dimakan, ya. Agar kita mematuhi perintah tersebut, sehingga kita tidak terjebak, tidak mengikuti atau tidak memakan hewan yang haram bagi kita. Seperti apa? Seperti daging babi dan daging anjing, itu tidak boleh kita makan. Makanya salah satu hikmah dihalalkannya hewan itu adalah agar manusia taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar perintah Allah dan kita mentaatinya, ya. Masih banyak sekali hewan-hewan yang halal yang bisa kita makan, ya. Jangan sampai hanya 1, 2, 3 hewan yang diharamkan oleh Allah, yang itu merupakan ujian atas keimanan kita malah melanggarnya. Jadi mudah-mudahan salah satu hikmah ini yaitu agar kita taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala bisa kita peroleh. Yang kedua, hikmah dihalalkannya daging hewan-hewan yang halal tentunya adalah cinta kepada hal-hal yang baik. Insya Allah dan pasti ketika Allah mengharamkan sesuatu bagi kita, ketika Allah menghalalkan sesuatu bagi kita untuk kita makan misalnya, maka di balik itu pasti ada sesuatu yang baik bagi kita. Di balik hukum syara, ya, yang telah Allah tetapkan bagi kita, pasti di situ ada kebaikan bagi kita. Seperti sebuah kaidah, haitsuma yakunu syara'u takunul maslahah. Di mana di situ ada hukum syara, maka disitulah ada maslahat atau kebaikan. Ketika dihalalkan hewan-hewan tersebut bagi kita, maka di situ ada kebaikan. Ketika diharamkan hewan-hewan tertentu bagi kita, maka di situ juga ada kebaikan. Inilah hikmah yang kedua, yaitu agar kita cinta kepada hal-hal yang baik yang telah Allah tetapkan kepada kita. Yang ketiga adalah agar kita menerima dan mentaati anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam makanan yang halal, termasuk hewan-hewan yang halal kita makan. Insya Allah itulah yang harus kita terima dan kita taati anugerah itu, agar kita memakan hanya hewan-hewan yang halal. Yang keempat, ya, agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk Allah berikan kepada kita hewan-hewan. Allah ciptakan bagi kita hewan-hewan untuk bisa kita makan, memenuhi kebutuhan kita, ya, untuk kita makan agar kita bisa sehat, bisa kuat, agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kita mengetahui hewan-hewan yang dihalalkan, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita dapatkan, ya, selama itu adalah hal-hal yang halal, hal-hal yang baik menurut Allah, pasti itu adalah kebaikan bagi kita. Itulah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita syukuri, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Ya. Sebaliknya kalau kita kufur kepada nikmat Allah,
maka Allah akan memberikan kepada kita azab. Peringatan bagi kita adalah azab Allah adalah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Sesungguhnya niscaya ya jika kalian bersyukur kepadaku kata Allah, maka aku akan tambahkan rezeki bagi kalian. Sebaliknya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur ke atas nikmatku, atas yang telah aku berikan kata Allah, maka sesungguhnya kata Allah azabku sangat pedih. Yang kelima, menjaga kesucian fisik dan rohani. Insyaallah ketika kita memakan halal, memakan hewan-hewan yang halal, makanan-makanan yang halal, insyaallah akan memberikan ketenangan pada kita, ya, kesucian fisik kita. Karena dari makanan yang halal mengalirlah darah dalam tubuh kita, darah yang halal, sehingga itu akan membaikan kepada kita, membuat kita tenang beribadah, memberikan keberkahan, kebaikan pada setiap langkah kita. Itulah 5 hikmah dihalalkannya hewan bagi kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan solihah, selanjutnya kita mengulas sedikit tentang tata cara penyembelihan hewan di dalam Islam. Nah, ini kita geser ke sini dulu. Nah, gitu. Ya. Hewan-hewan yang halal tadi dari darat maupun dari laut, khususnya yang dari darat, ya, yang harus kita sembelih dulu, ya. Kambing, sapi, domba, unta, kelinci, ya, kancil, gitu ya. Itu hewan-hewan tersebut boleh atau halal kita makan. Tetapi kita harus melaksanakan penyembelihannya dengan tata cara sesuai dengan syariat Islam. Makanya di bagian C ini, ya, di halaman ke-30, 31 di dalam buku paket kita belajar tentang tata cara penyembelihan hewan di dalam Islam. Syarat-syaratnya seperti apa, tata caranya seperti apa. Nah, kita hari ini pertama belajar tentang syarat-syarat penyembelihan hewan. Ada beberapa syarat. Yang pertama, bagian A, penyembelih beragama Islam dan mengerti tata cara penyembelihan sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi ketika memotong hewan, baik itu kambing, sapi atau domba misalnya, maka penyembelihnya itu dia harus beragama Islam syaratnya. Kalau agamanya bukan Islam, masih orang Nasrani misalnya, itu tidak boleh menyembelih. Artinya hewan yang disembelihnya belum tentu halal, ya, bagi kita untuk kita makan. Tidak halal untuk kita makan. Makanya penyembelih itu syarat yang pertama, dia harus beragama Islam dan mengetahui tata cara penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Nah, ini yang kedua, bahwa hewan yang kita sembelih itu adalah hewan yang boleh kita makan, halal, baik secara zatnya, ya, seperti tadi kambing, domba, maupun secara memperolehnya, mendapatkannya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara membeli atau pemberian, bukan dengan cara mencuri atau menipu. Bagian kedua. Yang ketiga, alat menyembelih harus tajam, pisaunya, goloknya itu harus tajam agar dapat mempercepat proses kematian hewan tersebut dan hewannya tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Jadi pisau atau golok digunakan untuk menyembelih itu harus betul-betul tajam, sehingga ketika nah itu tidak akan memberikan rasa sakit yang terlalu bagi hewan ketika disembelih, ya. Sehingga kalau bisa sekali nah itu udah selesai, tidak langsung nah seperti itu. Nah, sehingga kemudian kalau sekarang ada, ya, beberapa pelatihan tata cara penyembelihan hewan, termasuk penyembelihan hewan kurban, ya, bisa, ya, materinya di tempat-tempat lain juga, ya, diperoleh. Nah, yang keempat, tujuan penyembelihan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, ya. Niatnya hanya untuk mendapatkan ridho Allah, menyembelih untuk memenuhi kebutuhan hidup kita
kita niatkan karena Allah untuk memperkuat diri kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, itulah empat syarat-syarat penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban, termasuk di dalamnya hewan kurban. Ya, anak-anak yang soleh dan solihah, mungkin itu dulu pertemuan hari ini. Ya, kita telah belajar apa tadi? Hikmah. Yang pertama hikmah dihalalkannya hewan. Yang kedua kita belajar syarat-syarat penyembelihan hewan. Silakan dibuka kembali bukunya ya di pembelajaran ketiga tentang hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah. Dibaca lagi, dipahami lagi. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Nanti ya boleh ke Ustadz langsung di WA seperti itu. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya menjadi ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, kekuatan, kesehatan dan kekuatan iman dan Islam agar kita tetap pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum ditutup Ustadz tetap ingin berpesan, tetap jaga kesehatan. Lakukan 3M, menggunakan masker kalau keluar, ya. Kemudian juga sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih, dan juga jaga jarak ketika berada dalam kerumunan minimal 1 meter, 1,5 meter. Seperti itu. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.